Kasih Dono, ngapain jadi begitu sih? Bukan cuma acting. Tolong ya, Mak. Weh, kamar mati. Nah, jalan sendiri. Bukan di sini tempatnya. Yang penting Nyonya berdoa agar kita selamat. Kenapa lewat sini, dokter? Ambil jalan pintas. Dokter! Awas kereta, dokter! Ya, tenang, Kereta, jangan takut. dokter! Baru juga kereta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari saya Lupus dan salam manis dari si Lulu yang orangnya lagi asik ngupil di belakang rumah. Oke cing, kita bernostalgia lagi. Setelah minggu lalu Lupus ceritain alur film warkop terakhir yang berjudul Pencet Sana Pencet Sini. Kali ini Lupus kembali ceritain alur film warkop kembali. Film epik ini berjudul Atas Boleh Bawah Boleh yang rilis di tahun 1986. Masih disutradarai oleh Arijal dan dibintangi oleh Dian Nitami yang masih ABG, Eva Arnas, Catherine, Dian Ayu Lenora, dan Aminah Cendrakasih. Biji mana keseruan petualangan Dono, Kasino, dan Indro di film ini? Yang tidak tahu juntrungannya, tetap stay ya. Sediain kopi dan rokok. Kita santai hilangin penat sejenak. Diceritakan di awal film, ada 3 anak muda yang ceritanya mau berburu ke dalam hutan dengan membawa perlengkapan udah kayak mau ikut perang Vietnam. Lihat nih, senjata peninggalan Matraman. Sampai siang hari pun tak tampak satu binatang terlihat. Tiba-tiba Dono melihat seekor monyet yang langsung aja refleks. Ketiganya nembakin senjata ke arah monyet itu. Ternyata mereka salah sasaran dan di balik asap keluar bapak dan ibunya monyet yang gede-gede. Mereka pun panik dan cuma Dono yang sigap. Tetapi senapannya Dono ujungnya malah melehoi. Dono pun terjatuh karena terdapat pistol yang berisi peluru cuma 1. Antara Dono dan ibunya monyet pun main roll-rollan. Macet nih. Setelah Dono mengalami nasib sial dan pingsan, para gorila itu pun pergi. Kasino dan Indro yang melihat Dono nggak bangun-bangun, mereka pun teriak minta pertolongan. Usaha mereka pun membuahkan hasil. Dengan banyaknya warga yang datang kemudian, Dono pun dibawa ke rumah Pak Lurah. Dono, Kasino, dan Indro dijamu makan malam lezat di rumahnya Pak Lurah. Apes lagi bagi Dono yang kebagian sambel lagi dan sambel lagi karena meja makannya Pak Lurah berputar. Nasib. Ya, memang besar sekali Pak. Betul. Kok cuma pakai sambal saja makannya? Mas Dono kok doyan sekali sama sambal? Ternyata diam-diam Dono menaruh hati terhadap anaknya Pak Lurah yang bernama Meti alias Dian Nitami. Di malam itu pun di saat Kasino dan Indro tertidur, Dono malah sengaja keluar mengendap-endap menuju kamarnya Meti. Di saat yang sama, Meti pun sama keluar mengendap-endap ke kamar para cowok. Meti ternyata menyukai Dono juga.
Setelah sampai ke kamar Meti, Dono sangat bahagia dan dia pun dengan pedenya naik ke kasur. Dan apa yang terjadi di ranjang itu ternyata bukan Meti, melainkan neneknya Meti yang akhirnya Dono pun gelagapan. Setelah kedua anak muda itu saling bertemu, mereka pun sangat bahagia dan Meti ajak Dono ke halaman rumah. Apa yang terjadi baru aja beberapa menit senangnya si Dono. Ternyata Meti ceweknya gasrak dan Dono langsung dibabet-babetin oleh Meti. Di waktu mereka main kuda-kudaan, lewatlah 2 satpam desa yang menangkap Meti beserta Dono. Dan apes lagi bagi Dono, peraturan di desa itu bila lewat tengah malam ada 2 cewek dan 2 cowok berduaan, besok paginya langsung dikawinkan. Kalian akan dihukum dengan dinikahkan. Kalian telah melanggar peraturan adat desa kita. Esok pun telah tiba. Selain Dono ada 1 pasangan yang telah dikawinkan di pagi itu. Tiba giliran Dono dan Meti untuk ijab kabul, tetapi Dononya belum nongol juga di lokasi. Pak Lurah pun menyuruh kedua satpam untuk jemput paksa Dono biar cepat disegerakan menikah dengan anaknya betul itu. si Dono ya. Tahu kalau kagak ada jadi cari-cari. Puju buset bocah dah. Sekarang ada gratis. Dia ogah-ogahan. Dan karena Dono belum siap kawin saat itu, dia pura-pura menjadi orang gila. Siasat itu pun berhasil, tetapi membuat Pak Lurah geram yang menyuruh petugas untuk tahan dan pasung Dono. Dengan refleks, Dono pun lari sekencang-kencangnya untuk kabur. Tahan dan pasung. Begitu pula dengan Kasino dan Indro. Mereka pun mencoba balik kanan diam-diam kabur juga. Dalam pelarian Dono melihat mobil sayur yang lagi transit. Dia pun tak melewatkan kesempatan itu dan izin nebeng. Bukan main, aksinya Dono setelah lolos dari anaknya Pak Lurah. Kali ini dia pun dapetin tukang sayur. Tetapi kesenangan itu hanya sesaat. Ada suatu momen supir gak sengaja injak pedal gas kencang. Dono pun akhirnya terlempar jauh dari mobil itu dan dia mengalami kecelakaan membentur aspal. Dan sekali lagi, sebagai sahabat sejati Kasino dan Indro pun tolong dan bawa Dono ke rumah sakit. Entah biji mana kejadiannya, sampai-sampai suster kelepas pegangannya yang membuat ranjang pasien ngegrolong menuju kamar mayat. Weh, kamar mati. Bukan di sini tempatnya. Dono yang dirawat di rumah sakit membuat Kasino dan Indro harus putar otak cari tambahan biaya. Mereka pun akhirnya banting setir cari pemasukan. Dan kali ini Indro menjadi tukang make up keliling, sedang Kasino menjadi fotografer keliling. Mereka pun jajaki satu persatu rumah-rumah dan tawarkan barang dan jasa. Bukannya untung yang didapat oleh mereka sampai siang hari yang ada amsyong semua. Tetapi harapan itu masih ada. Indro dan Kasino yang terus bersemangat melihat satu cewek cantik yang lagi senyum aja ke mereka berdua. Dan mereka pun masuk rumah itu. Terniat Indro yang moles dan Kasino yang motret agar cuannya besar. Si cewek hanya senyum-senyum aja. Yang di benak Indro dan Kasino, marketing mereka akhirnya berhasil. Dagangan gua laku belon lo. Bebek ketelen neng. Aduh, bukan menor lagi, caem neng. Galakan kang fotonya nih. Ujuk. Berdiri lagi, lepas tangan kas. Di saat datang seorang ibu dan pak dokter ke rumah itu, Wike, nama gadis tersebut, mulai berubah sikap dan ambil pisau di atas meja. Ternyata Wike sedang sakit gangguan jiwa dan mental. Suasana pun berubah menjadi tegang karena Wike anggap Kasino pacarnya dan pisau yang dia pegang dianggap spidol oleh Wike. Ini bukan pisau goblok, tapi spidol. Wike pun ajak Kasino dan Indro untuk jalan ke laut. Setelah itu mau coret-coret punggung Kasino pakai spidol alias pisau. Kami kan mau mandi-mandi di laut. Dokter, tolong dokter. Nanti punggung Masian Wike mau tulis pakai spidol Wike ini. bawa Kasino dan Indro pakai mobil jeep dan langsung ngebut aja. Pak dokter dan ibunya Wike sangat panik. Untung di depan rumah itu terdapat bajai yang sedang ngetem. Si ibu pun akhirnya menyewa bajai itu yang dikemudikan oleh sang dokter. Petualangan mereka pun dimulai karena kecepatan bajai tidak akan bisa mengejar jeep. Akhirnya Pak dokter menggunakan Google Map mencoba motong jalan yang menabrak apa aja yang menghalanginya.
Ini Pak Dokter lebih gila dari pasiennya yang sakit gila ternyata. Ambil jalan pintas. Dokter, awas kereta dokter. Kereta dokter. Baru juga kereta. Lah kok sekarang jadi begini nih dok? Ini bajanya kenapa dok? Nyonya berdoa agar kita selamat. Akhirnya petualangan itu berakhir di pinggir pohon besar karena mobil jeepnya nabrak pohon. Sedang Wike, Indro, dan Kasino pada nyangkut di atas pohon. Ternyata di saat rekan-rekannya sedang bertaruh nyawa cari dana untuk biaya rumah sakit, Dono malah betah dirawat karena ada suster bernama Susi yang cantik dan diincar oleh Dono. Tidak menyerah gitu aja, setelah Gatot jadi fotografer dan penjual make up, mereka berdua meminta kerjaan ke rekanan. Dan akhirnya mereka pun dikasih objekan untuk wawancarai pengusaha keturunan Belanda Indonesia di salah satu hotel. Indro yang jadi tukang wawancaranya, sedang Kasino sayang mobil nganggur mending cari omprengan lumayan buat tambah-tambahan. Pas banget ada bule yang keluar dari hotel cari taksi. Kasino pun tawarkan jasa taksi yang akhirnya si bule itu mau meminta diantar ke suatu tempat. Bule nih. Gua tabok lu. Yes, this is special taxi. Executive taxi. Please, please, please. Indro pun sudah berada di kamar hotel sang pengusaha Belanda. Tetapi sayang beliau sedang ada meeting dadakan. Tetapi di kamar itu ada anak ceweknya bernama Susi, merupakan suster yang merawat Dono. Karena tugas tak bisa diundur, nggak ada bapaknya, anaknya pun jadi diwawancarai oleh Indro. Kita kembali ke Kasino yang berhenti di toko buah. Dia pun meminta 1 kilo anggur. Akan tetapi Kasino tidak membayar anggur itu dan langsung tancap gas. Si bule yang melihat kelakuan Kasino suruh balik lagi ke toko buah itu. Dia pun, bule akan bayar semua tetapi masukkan dulu 2 keranjang apel ke dalam bagasi. Setelah 2 keranjang apel sudah di dalam bagasi, si bule suruh Kasino untuk tancap gas. Si pedagang pun kejar mobil Kasino pakai sepatu roda karena bagasi mobil terbuka. Mereka pun dikejar oleh polisi yang akhirnya pas dengan datang si penjual buah ketika mobil diberhentikan oleh polisi. Ini orang cantik-cantik teroris. Ini ada bisa. Di dalam rumah sakit ternyata terdapat juga pasien sakit jiwa. Salah satu pasien sakit jiwa menyelinap. Dia pun masuk ke gedung laboratorium. Diambilnya suntikan kebo dan masukin cairan apa aja yang ada di situ. Si pasien juga ambil baju seragam dokter. Dono yang sedang bersama Susi sangat gembira sekali. Dono pun pakai kursi roda diantar Susi ke ruangan radiologi. Ternyata si pasien gila itu berada di ruangan radiologi. Dono yang anggap dia dokter, tetapi setelah melihat suntikan yang dipegang segede gaban, Dono pun langsung lompat dan kabur. Ternyata si pasien gila terus kejar Dono sampai Dono menaiki sebuah pohon, yang terus Dono pun terjatuh. Halo. Aduh, ayo lu. Ya. Ayo lu. Mau kemana? Iya. Dan akhirnya setelah Dono terjatuh, kondisinya sekarang dibuntel-buntel kayak ikan pepes. Bukannya membaik di rumah sakit, malah tambah parah. Kasino pun marah ke Dono yang udah cari uang setengah mati untuk biaya rumah sakit. Yang sakitnya malah betah dan ingin lama dirawat. Karena Dono bisa setiap hari ketemu pacarnya Susi. Kamu ini bagaimana sih? Kita berdua setengah mati mencari uang untuk membiayai perawatan kamu. Kamu malah pacaran di sini. Gua punya pacar tinggal di hotel. Kagak tiap malam tidur di hotel. Dan di saat Indro ke toilet, Dono kepo pengen tahu bentuk rupa pacarnya Indro. Dikasih lihatlah oleh Kasino foto pacarnya Indro. Ternyata pacarnya Indro, Susi, cewek yang sama dengan pacarnya Dono. Dono yang tidak rela Susi direbut Indro. Di malam hari dia pun kabur pulang. Tetapi dia mampir dulu ke kamar sebelah. Niat mau pinjam uang 5.000 untuk ongkos pulang ke pasien lain. Karena tampang Dono seperti zombie hidup, orang-orang di ruangan itu pun pada ketakutan dan kabur. Jangan takut, saya cuma mau pinjam uang 5.000 rupiah untuk ongkos pulang. Minggu depan saya kembalikan. Setelah Dono mendapat pinjaman uang, dia pun mengendap keluar rumah sakit, melewati Saptam yang tertidur menuju Delman di halaman rumah sakit.
Dono akhirnya membangunkan Pak Kusir. Akan tetapi bapak itu kabur ketakutan melihat tampangnya Dono. Dan akhirnya delman itu pun dibawa oleh Dono sendiri untuk pulang ke rumah. Betapa kagetnya Kasino setelah sahabatnya itu pulang ke rumah. Dono yang lagi sakit hati pacarnya direbut oleh dia pergi Indro ke disko sangat sama bersemangat pacarnya. untuk bersaing dengan Sekarang hati saya sahabatnya lebih sakit itu. daripada badan saya. Mana Indro? Sekarang saya mau terang-terangan bersaing. Dan esok malam pun Dono beserta Kasino datangi asrama perawat. Mereka ternyata berpura-pura menjadi cewek. Setelah pintu terbuka, si ibu asrama yang galak tanya tujuan dan maksud kedatangan mereka yang mengaku menjadi tantenya Susi. Saya ingin bicara enam mata. Sebentar saja. Kami ada urusan keluarga yang sangat penting sekali. Tipu daya mereka pun berhasil. Dan akhirnya Dono bisa bertemu dengan Susi yang langsung diajak mereka ke kamar. Dono ajak Susi esok malam pergi jalan ke festival rock and roll. Dan Susi pun akhirnya Saya kira mau. sudah cukup. Kalau mau bertamu lama-lama, hari Minggu saja. Iya, Bu. Hah? Kamu laki-laki ya? Ternyata Kasino menjadi provokator yang di saat Indro sedang pandangin foto Susi, Kasino pun panasin Indro bahwa nanti malam Dono ajak Susi Kita jalan sudah ke berjanji. festival rock and Nanti roll. malam mau mengikuti festival rock and roll. Tanggung. Saingan deh. Tak mau kalah. Kemudian Indro pun pergi datengin rumah temennya yang seorang profesor. Dia pun meminta dibuatin racikan semprot ketawa. Bila mana disebar ke orang-orang gak bakal berhenti untuk ketawa. Indro ternyata berniat untuk kacaukan acaranya Dono dengan Susi. Festival rock and roll pun sedang berlangsung. Dono dan Susi sangat bahagia bisa dansa bersama. Benar saja, Indro juga datang sembunyi-sembunyi. Kemudian Indro semprotkan obat ketawa ke semua orang yang membuat orang-orang di sana pada ketawa nggak kelar-kelar. Di suatu momen, mereka bertiga mendapat undangan dari Susi untuk bertemu di Ancol. Dan akhirnya masing-masing dari mereka mencoba usaha cari uang untuk modal beli pakaian baru dan pengen penampilan terkerennya. Gajang mau nggak? Brengsek lo. Harganya berapa? 10.000. Boleh lah dulu nggak? Oh, jangan Pak. Udah Bu. Ini mana? Indro mencoba jalan pintas dengan menjual gambar telanjang di sebuah pasar swalayan. Dan bisnis Indro pun berhasil menggait banyak orang yang beli. Seorang abri kena tipu, orangnya koran, nenek-nenek diperkosa 3 orang bantu. Sedang Kasino mencoba jualan koran di lampu merah. Antara yang diomongin oleh Kasino dengan berita yang di dalam koran itu nggak nyambung. Dan itu membuat koran Kasino cepat habisnya. Dono berprofesi sebagai juru parkir yang cuma ambilin uangnya aja, tetapi mobil-mobil nggak diparkirin, yang membuat kacau tempat parkir. Akhirnya tiba saatnya di hari di mana mereka bertiga diundang oleh Susi. Ketiga cowok itu pun berpenampilan necis abis dan udah maksimal kerennya. Susi pun sudah bersama mereka. Ternyata niat undangan itu tak lain karena Susi mau pergi ke Belanda dan tinggal di sana. Satu-satu dari mereka mendapat kenang-kenangan cipokan dari Susi. Selesai filmnya, Cing. Semoga bisa mengobati nostalgia kita dengan film Warkop DKI. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susi, di Belanda di RT berapa? Wah,